Kondisi terkini Cina diserang COVID-19 varian Delta. Kasus COVID-19 kembali mengalami kenaikan di Cina. Per minggu, negara itu kembali mencatat rekor kasus harian baru sepanjang 2021 ini. Coronavirus ini sangat mudah bermutasi. Dia akan, karena dia bereplikasinya pada manusia, pada sel di manusia, dia akan kemungkinan terjadi salah copy atau salah salin materi genetiknya, dan itu membuat virus itu jadi berubah. Dan ini yang menurut saya kita harus waspada betul, karena perubahan yang dikhawatirkan kalau perubahannya malah membuat virus jauh lebih perkasa, dalam pengertian lebih mudah menular dan lebih mematikan. Kondisi terkini Cina diserang COVID-19 varian Delta. Kasus COVID-19 kembali mengalami kenaikan di Cina. Per minggu, negara itu kembali mencatat rekor kasus harian baru sepanjang 2021 ini. Dari data Worldometers, Cina mencatat 98 kasus baru Minggu 1 Agustus 2021. Ini mengalahkan rekor sebelumnya pekan lalu, yakni 76 kasus pada 26 Juli. Varian Delta yang mulai masuk di negeri itu dituding sebagai penyebab. Kasus COVID-19 varian Delta ditemukan di 18 provinsi di Cina, termasuk ibu kota Beijing. Mengutip media pemerintah Global Times, selama Juli ada lebih dari 320 kasus penularan di dalam negeri yang dilaporkan. Dari 18 provinsi, setidaknya 4 daerah beresiko tinggi dan 91 daerah beresiko sedang. Ahli epidemiologi Cina dan pejabat kesehatan masyarakat mengevaluasi bahwa wabah terbaru masih dalam tahap awal dan terlalu dini untuk berbicara tentang krisis varian Delta. Mereka mengatakan situasinya masih terkendali. Apakah epidemi di kota-kota kecil akan menyebar masih belum diketahui. Tetapi kegagalan dalam pengendalian epidemi di bandara dan fasilitas lain untuk mengatasi kedatangan internasional harus segera ditangani. Demikian kata para ahli, ditulis media corong pemerintah itu. Gelombang baru wabah strain varian Delta ini pertama kali terjadi di Nanjing, Provinsi Jiangsu. Kemudian virus ini menyebar ke lebih dari banyak lokasi, termasuk hotspot wisata Zhangjiajie di Provinsi Hunan. Turis yang kembali dari Zhangjiajie membawa virus itu ketika mereka kembali ke rumah, termasuk ke ibu kota Cina, Beijing. Beijing melaporkan 2 kasus baru pada Minggu 1 Agustus dan 1 infeksi tanpa gejala terkait dengan wabah yang berasal dari Zhangjiajie. Selain Beijing, pihak berwenang di Provinsi Henan mengkonfirmasi bahwa wabah yang terjadi di Zhengzhou juga disebabkan oleh varian Delta yang masih pada tahap awal epidemi. Zhengzhou sendiri baru-baru ini dilanda curah hujan dan banjir yang sangat besar. Dalam infeksi di Zhengzhou, infeksi baru melibatkan petugas kebersihan, staf medis, dan pasien rawat inap yang memperlihatkan kesenjangan dalam protokol penyakit rumah sakit. Sementara itu, beberapa langkah-langkah pencegahan juga sudah mulai dilakukan oleh beberapa provinsi. Otoritas pengendalian penyakit di Beijing dan Provinsi Guangdong di selatan mengeluarkan pemberitahuan yang mendesak penduduk untuk tidak meninggalkan kota dan provinsi kecuali diperlukan. Tak hanya itu, tim dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Cina saat ini sedang melakukan penelitian mengenai apakah suntikan booster vaksin COVID-19 memang diperlukan, mengingat kekuatan varian Delta yang lebih kuat dibanding varian biasa. Pihak berwenang saat ini sedang mempelajari apakah perlu mengambil suntikan penguat. Demikian kata Xiao Yiming, seorang dokter terkemuka dan ahli imunologi dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit. Cina secara nasional menargetkan akan menginokulasi 64% dari 1,4 miliar penduduknya pada akhir tahun ini. Dalam mewujudkan target ini, beberapa kota di negara itu telah menerapkan beberapa peraturan yang memberikan keleluasaan bagi orang yang telah divaksin.
Hingga saat ini, Cina telah mencatat 93.005 kasus virus dan 4.636 kematian sejak wabah itu pertama kali muncul. Wabah virus corona muncul lagi di Cina. Wuhan gelar tes COVID-19 untuk semua warga. Otoritas di kota Wuhan, Cina akan menggelar tes COVID-19 massal bagi seluruh populasinya. Langkah tersebut dilakukan setelah sejumlah kota di Cina melaporkan infeksi lokal pertamanya setelah lebih dari setahun. Kota berpenduduk 11 juta itu dengan cepat meluncurkan pengujian asam nukleat komprehensif untuk semua penduduk. Demikian kata pejabat senior Wuhan, Li Tao, dalam konferensi pers, seperti dikutip dari channel News Asia. Pejabat Wuhan mengumumkan pada Senin 2 Agustus bahwa 7 infeksi lokal ditemukan di antara pekerja migran di kota itu, memecahkan rekor selama setahun tanpa kasus domestik setelah lockdown berhasil menekan wabah pada awal tahun 2020. Cina sebelumnya telah membatasi aktivitas warga di beberapa kota dengan himbauan tetap berada di rumah mereka. Otoritas di Cina juga menghentikan operasi transportasi domestik dan meluncurkan tes COVID-19 massal dalam beberapa hari terakhir saat negara itu memerangi wabah virus corona terbesar dalam beberapa bulan. Pada Selasa 3 Agustus, Cina melaporkan 61 kasus baru COVID-19 yang merupakan penularan lokal ketika wabah varian Delta yang menyebar dengan cepat mencapai puluhan kota di negara itu. Salah satu infeksi varian Delta terjadi di antara petugas kebersihan bandara di Nanjing. Kota-kota besar Cina termasuk Beijing kini telah menggelar tes untuk jutaan penduduk sambil menutup kompleks perumahan dan menempatkan kontak dekat pasien COVID-19 di bawah karantina. Politisi Amerika Serikat menyatakan corona dari lab Wuhan, Cina tutupi besar-besaran. Politisi Amerika Serikat dari Partai Republik, Michael McCaul, menyebut bahwa partainya telah menyelidiki asal-muasal virus corona COVID-19. Ia menyatakan pemerintah Cina terlibat dalam upaya besar-besaran untuk menutup-nutupi asal sebenarnya virus corona. Ia menyebut virus corona dibuat di laboratorium Wuhan Institute of Virology. Mereka ini bermain dengan api, mereka memanipulasinya secara genetik di lab. Demikian katanya seperti dikutip Detik.net dari Fox News. Dalam investigasi Partai Republik, diklaim terdapat beberapa bukti bahwa virus corona adalah dari lab Wuhan. Terindikasi virus itu mungkin sudah menyebar di Cina pada bulan September 2019 sebelum WHO dan pemerintah Cina resmi mengumumkannya di akhir tahun itu. Pada bulan September, menurut laporan ini, database sequence genetik di lab Wuhan mendadak offline pada tengah malam. McCaul meyakini itu karena mereka mencoba menutup-nutupi sesuatu yang besar. Kemudian pencitraan satelit pada waktu itu dilaporkan ada aktivitas yang meningkat di rumah sakit dekat lab Wuhan. Beberapa bulan setelah wabah virus corona, lab Wuhan meminta ada renovasi besar dalam keamanan udara dan sistem sampah, padahal baru beroperasi kurang dari 2 tahun. McCaul menambahkan di bulan Oktober 2019, ada event World Military Games di mana 9.000 pengunjung datang dari luar negeri. Menurut data Foreign Affairs Committee, sebagian dari mereka pulang dan menderita gejala yang mirip flu. Laporan dari Partai Republik menyatakan pihaknya sekarang yakin bahwa sudah waktunya membantah pasar basah Wuhan sebagai sumber virus corona. Pihaknya juga yakin bahwa sebagian besar bukti menunjukkan virus ini bocor dari WIV dan terjadi pada suatu waktu sebelum 12 September 2019. Tentunya laporan itu masih perlu diteliti kebenarannya lebih lanjut, apalagi sebagian besar ilmuwan meyakini virus corona berasal dari alam dengan kelelawar sebagai sumbernya. Cina juga sudah berulang kali membantah bahwa lab Wuhan adalah biang keladinya.